Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Mari sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kembali kami datang di hadirat-Mu mengucap syukur oleh karena berkat kemurahan Tuhan, perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Kami bersyukur untuk nafas hidup, kesehatan, kekuatan, dan segala berkat kebaikan-Mu. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi setiap kami dan berikan kami pengertian untuk memahami akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal yang keempat. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Injil Matius 4 ayat 21 dan 22. Tertulis demikian. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka, Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada tahun 1934, dalam sebuah acara doa kebangunan rohani yang dipimpin oleh pendeta Mordecai Ham, seorang anak muda yang bekerja di pertanian ayahnya meresponi panggilan Tuhan untuk menjadi pelayan pekabar Injil. Saat itu ia baru berumur 16 tahun, tapi hatinya dijamah Roh Kudus, dan ia begitu bersemangat, berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Anak muda ini kemudian memohon dalam doa, minta pimpinan Tuhan untuk menuntunnya dalam mengerjakan panggilan Tuhan yang belum begitu ia mengerti. Nama anak muda ini adalah Billy Graham. Sejak saat itu, sepanjang masa hidupnya, ia terus setia melayani Tuhan, dan Tuhan menyatakan penyertaan dan pertolongannya bagi Billy Graham. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita dipanggil Tuhan untuk percaya kepadanya dan melakukan tugas pelayanan kita masing-masing sesuai panggilan Tuhan. Panggilan dan karunia-Nya berbeda-beda sesuai dengan fungsi yang Tuhan ingin kerjakan melalui kita. Dalam Matius 4 ayat 21-22 ini kita membaca bagaimana Yakobus dan Yohanes, dua anak dari Zebedeus, mendapatkan panggilan Tuhan, dan mereka segera meresponi dan meninggalkan ayahnya serta pekerjaan mereka untuk mengikuti Tuhan Yesus. Dari sisi Zebedeus, ayah mereka, mungkin secara manusia wajar bila ada perasaan kaget dan kecewa karena anak-anaknya meninggalkannya. Memang hal ini tidak dituliskan, tapi kemungkinan seperti ini bisa saja terjadi. Hal ini relevan dengan kenyataan bahwa ada banyak orang tua yang tidak siap ketika anak-anaknya memilih untuk sekolah Alkitab atau sekolah teologi dan melayani Tuhan secara penuh waktu, serta meninggalkan semua pekerjaan yang lain yang kelihatannya lebih berpotensi dan menarik secara materi. Di sisi sebaliknya, yaitu dari Yohanes dan Yakobus, nampak adanya respon cepat yang menyambut positif panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka tidak ragu-ragu untuk menyerahkan hidup mereka secara total bagi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, rema dari firman Tuhan hari ini berbicara kepada kita supaya kita, pertama, bersuka cita atas panggilan Tuhan. Jangan berduka cita karena dipanggil untuk melayani Tuhan, tapi bersuka citalah. Jangan kita merasa rugi untuk mengerjakan panggilan Tuhan, karena ada upah dan berkat kekal yang Tuhan sediakan bagi kita yang mau melayaninya dengan sukacita. Melayani Tuhan selalu manise dan penuh dengan kesukaan karena Roh Kudus. Yang kedua, saudara, agar kita meresponi panggilan Tuhan dengan hati yang rela. Banyak orang mendambakan dipanggil oleh presiden untuk menjadi menteri.
Posisi ini nampaknya sebagai pekerjaan yang keren dan terpandang. Tapi saudara, panggilan Tuhan lebih prestis dan lebih mulia. Jangan pernah sia-siakan panggilan dan kepercayaan Tuhan. Layanilah Dia dengan hati yang rela, dan bersyukurlah bila kita dipakai oleh Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, apapun panggilan Tuhan secara khusus dalam hidup saudara dan saya, mari kita bersukacita dan bersemangat untuk mengerjakan panggilan Tuhan itu dalam hidup kita. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Mengajarkan kepada kami semua untuk kami bersukacita, meresponi panggilan Tuhan dengan hati yang bersemangat dan rela untuk melayani Tuhan. Panggilan-Mu lebih mulia, lebih prestis, lebih keren daripada segala yang lainnya. Kalau Tuhan mempercayakan kepada kami tugas dan tanggung jawab untuk melayani Tuhan, sekecil apapun itu, maka itu adalah perkara yang mulia, yang harus kami syukuri dan kami banggakan karena Tuhan mau memakai kami. Tolong kami ya Tuhan, jamah setiap hati kami, lembutkan hati kami, untuk mau meresponi panggilan-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Kami sadari bahwa kehidupan kami di bumi ini bukanlah hanya sekedar hidup, tapi hidup kami adalah hidup yang mempunyai tujuan untuk melakukan kehendak Tuhan. Berkati kami ya Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas, tanggung jawab, dalam studi, dalam pekerjaan, dan pelayanan yang kami lakukan. Biarlah semuanya itu senantiasa seturut kehendak-Mu dan menyenangkan hati Tuhan. Kami mohon lawatan Tuhan atas setiap kami. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat terbelenggu dosa Tuhan lepaskan, yang mengalami gangguan kuasa kegelapan Tuhan berikan kemenangan, dan yang sedang dalam masalah persoalan Tuhan nyatakan pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Sukacita dan kemenangan kami alami di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.